Halo, Assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Dika dari channel YouTube Biji Hitam. Hari ini aku ada di Medan, di Jalan Penghulu Lama. Jadi kita bakalan ngunjungin salah satu kedai kopi yang ada di belakangku, yang konsep slow bar. Lagi-lagi ada kedai kopi yang berkonsep slow bar, dan ini benar-benar ngopi di dalam gang. Ini dengan gramasi kopinya bersih dan bersih. Biasanya Ada kafenya, perkapingan penabang terhadap. Oke, nama kedai kopinya WF. Sekarang kita lihat langsung ke dalamnya. Itu gangnya, teman-teman bisa lihat dari simpang. Jadi kalau yang bawa mobil harus jalan kaki ke dalam. Kalau bawa motor atau bawa sepeda motor bisa parkir di sini. Ayo kita lihat ke dalam. Ini tempatnya. Tuh yang punya tuh namanya Fajar. Oke teman-teman, jadi ini suasana di dalam WF, dan informasi namanya bukan Fajar ya. Jadi nama bang ini Torik. Jadi aku salah. Fajar nama adiknya. Jadi ini adalah konsep slow bar yang ada di Kota Medan. Dan kita bakalan tanya-tanya mereka jualan apa aja, kenapa konsepnya seperti ini, WF itu apa artinya, kenapa di dalam gang, dan lain-lain. Sekarang kita langsung ajak ngobrol si Torik. Halo, apa kabar nih? Sehat. Aman ya? Sehat ya. Jadi aku udah lama mau datang ke sini, baru inilah dapat waktu berkunjung ke WF. Karena WF ini apa ya? Salah satu kedai kopi yang konsepnya beda sih. Dan di Medan juga nggak banyak yang punya konsep slow bar dan berani buka kedai kopi di dalam gang, yang aksesnya kalau aku bilang sih lumayan sulit. Kalau punya mobil nggak bisa masuk ke dalam. Jadi kita tanya langsung, boleh ngenalin diri dulu lah mungkin ya. Terus aku mau nanya, sejarah singkat WF ini kenapa bisa jadi jualan kopi seperti ini? WF itu artinya apa? Boleh dijelasin lah. Halo Bang, nama saya Safriadza Torik Lubis, biasa dipanggil Torik. Saya owner sekaligus pendiri WF Kopi. Mungkin tadi Bang Dika salah memanggil nama saya Fajar. Padahal nama saya sebenarnya Torik. Sejarah singkat WF dimulai dari kata WF-nya itu. Banyak orang bertanya, apa WF Bang? Apa itu WF? WF itu sebenarnya nama adik saya. Adik saya nomor 2 yang bernama Fajar. Jadi memang dari awal itu WF ini berdiri tidak dimulai dari kedai kopi. Memang WF juga namanya, akan tetapi dimulai dari kedai burger, dimulai dari 2012 sampai 2017. Dari 2017 kita memulai kedai kopi WF yang berkonsep apa adanya, sembari kita mencari konsep apa yang mau kita bawa di dalam gang ini. Maklum saja, gang kita sempit, akses kita terbatas, apa yang mau kita bawa itu cukup memakan waktu 1 tahun kita untuk mendapatkan konsep slow bar yang seperti sekarang ini, meskipun tetap masih banyak PR-nya. Jadi mulai dari 2017 bulan September sampai 2018 bulan September kita mendapatkan konsep slow bar itu. Dapatnya dari mana Bang? Terinspirasi dari mana? Tentu saja banyak inspirasi, terutama dari dalam negeri sendiri, yang banyak dimulai oleh kawan-kawan kita di Pulau Jawa. Akan tetapi tidak sampai di situ saja, kita juga terinspirasi oleh 2 negara lainnya, yaitu yang pertama Jepang, yang dimana Jepang dengan konsep kedai yang minimalis, yang cukup, maksudnya yang tidak terlalu wah, walaupun masih ada yang wah di sana pastinya, akan tetapi banyak didominasi kedai-kedai kecil yang sangat minimalis. Akan tetapi ada budaya Jepang yang nggak bisa kita terapkan di Indonesia, seperti budaya pasbarnya. Lalu kita berputar lagi mencari tahu mana yang mau kita terapkan kembali untuk WF ini sendiri.
Jadi kita mendapat juga konsep slow bar yang ada di Thailand. Jadi konsep slow bar di Thailand itu perpaduan yang sangat pas menurut saya, di mana dia menggabungkan dari konsep tempat yang sangat minimalis sampai dengan pernak-pernik yang cukup padat. Jadi bisa dilihat dengan suasana di kedai saya sendiri. Walaupun sebenarnya kita baru melakukan renovasi pada awal tahun lalu, yang dimana dulunya memang WF ini memang sangat terbatas, hampir separuh dari kedai ini dengan menerapkan konsep yang lebih private lagi. Jadi antara penikmat yang datang dengan penikmat yang akan datang itu mereka saling bergantian. Akan tetapi sejalannya waktu kita juga mementingkan dan juga memperhatikan kenyamanan untuk penikmat itu sendiri gitu. Jadi ada beberapa kali musim penghujan mereka yang mengantri di luar kena hujan. Jadi kita kembali ke konsep awal di mana WF dibangun dengan konsep silaturahmi. Oke, kemudian aku mau nanya nih. Sekarang kan di Kota Medan banyak nih kedai kopi ya. Ya, benar. Dari konsep modern, dari konsep vintage, semua konsep udah ada. Iya, semua konsep udah ada kan. Jadi kenapa WF memilih jalur ini, di mana yang menurutku konsep slow bar ini sebenarnya perputarannya nggak terlalu banyak. Dari kita bicara bisnis kan gitu kan, dari bicara uang perputarannya pasti nggak terlalu banyak karena menu yang dijual pun nggak banyak gitu kan. Kenapa memilih konsep ini? Sebenarnya agak lucu sih cerita awalnya, karena kan memang awalnya kan kita bagaikan nge-replanting bisnis yang lain ke bisnis yang baru gitu bang. Akan tetapi kan kita kan dengan ilmu yang sama sekali tidak ada ilmu di kopi pada masa itu, tidak paham kopi. Jadi memang pelan-pelan lah. Lalu yang kedua, kita tetap keterbatasan modal pada awalnya. Karena walaupun kopi itu hitam, alat-alat kopi itu tetap mahal. Jadi kita punya prinsip, kita punya apa yang kita pegang sampai sekarang ini. Bahwasanya bisnis itu dari 0 sampai 100. Jadi kita berproses bang dari 0. Lalu memberi pesan bahwasanya dengan bahwasanya yang buat mahal itu ya gengsinya. Betul. Jadi yang kita bangun itu sebenarnya di WF ini, terutama untuk saya pribadi itu lebih ke seperti saya bercermin bang. Saya juga sampai sekarang ini masih menempatkan diri saya sebagai penikmat. Saya masih ada juga program yang kita buat itu dari 2018, ada yang namanya silaturahmi rasa. Jadi yang mau kita bangun itu silaturahmi dan kekeluargaan bang. Jadi saya senang gitu kalau datang bisa kenal, bisa berkeluarga lah pada akhirnya. Jadi yang mau saya bangun itu ya seperti kacanya, WF ini seperti kacanya. Yang mau saya bangun tuh di sini dengan tempat yang terbatas ini, disinilah kita bisa bersilaturahmi, saling tukar pikiran. Kalau kita bicara dari sisi bisnisnya gimana nih? Kalau dari sisi bisnisnya ya tetap yang namanya kita dari modal yang terbatas dan dengan konsep yang juga terbatas, tentu perputarannya juga sangat sedikit. Pastinya tidak bisa diharapkan untuk kaya, tetapi untuk cukup bisa. Tetapi untuk kita pribadi juga tidak melulu soal hanya membuat minuman untuk pelanggan. Kita juga sekarang lebih menggodok ke produk. Ada juga beberapa produk yang kita develop sendiri gitu bang. Jadi tetap aja yang penting walaupun kita dengan modal terbatas, dengan perputaran yang terbatas, inovasi itu jangan sampai berbatas. Siap. Kalau boleh tahu nih, ini mungkin belum ada yang pernah tanya nih. Dulu pertama kali buka WF plus renovasi dan bar itu habis berapa? Dari pertama buka WF bang, karena kebetulan kan tempat kan memang udah jadi kayak gini ya. Itu 5 jutaan. 5 jutaan aja. Jadi modalnya sedikit. Jadi kembali ke prinsip kita tadi dari 0 sampai 100. Oke, kemudian aku mau nanya nih. Sekarang kan kedai kopi di Medan ya kita tahu sendiri, ada yang buka, ada yang tutup, ada yang buka, ada yang tutup. Tadi kita udah ngobrol, ini udah berjalan 5 tahun lah ya. 5 tahun itu, kalau 5 tahun menurutku itu bukan waktu yang singkat sih sebenarnya ya. Jadi kalau boleh share sama nanti teman-teman yang nonton, strategi bertahan versi WF ini apa nih di tengah gempuran kedai kopi yang rame dengan berbagai konsep, dan kalian mengusung konsep seperti ini, strategi untuk survive-nya apa nih?
Jadi mengenai strategi bisa bertahan sampai saat ini sebenarnya hanya satu kata bang, ikhlas. Ikhlas ya. Ikhlas bang, itu pasti harus ikhlas dulu. Jadi ketika kita ikhlas, yang pertama bang, ketika kita ikhlas itu kita pertama percaya adanya Tuhan bang. Bahwasanya rezeki itu datangnya dari Dia. Dari ikhlas itu kita konsisten membuat apa yang bakal kita hadirkan kembali di sini, walaupun di tempat kita yang sangat terbatas ini. Jujur saja bang, kalau kita hanya bicara kopi hitam itu hanya segmented kesannya bang. Akan tetapi kan kita juga berpikir gimana keberlangsungan. Apalagi kan apalagi kita udah melewati COVID juga kemarin bang ya, termasuk abang juga udah melewati gimana strateginya. Kalau di kita itu ikhlas, baru dengan ikhlas itu kita terus berinovasi bang, lahir produk-produk yang lainnya gitu. Juga muncul juga yang kita sebut dengan menu alternatif yang tidak jauh dari kopi juga, seperti kita juga menjual kaskara, kita juga adanya kombucha, kita juga ada kopi yang kita fermented. Ada jual beans dari kawan-kawan juga. Ada juga. Jadi konsep terbaru WF ini kita mau mengusung yang namanya swalayan roast bean bang. Walaupun kita hanya menjual kopi hitam dan kopi filter doang, kita juga mau, ayo teman-teman yang mau bareng kita jual yuk kopi roast beannya. Jadi kita berharap WF ini sebagai wadah bang, wadah bagi teman-teman yang ingin sekedar mencoba atau mendalami coffee filter itu sendiri, khususnya untuk kopi hitam ya, kopi hitam filter. Jadi kita juga ada beberapa roast bean yang kita kurasi dari beberapa roastery di Kota Medan. Tentu yang utama kita dengan kopi khas Sumatera Utaranya. Jadi WF ini mereka jualannya seputar kopi Sumatera ya. Kalaupun ada kopi dari luar mungkin barteran sih ya sama teman-teman. Seasonal. Kalau ada kopi dari luar lebih ke iya siap. Terus kemudian aku mau nanya nih, ini tempatnya ini sempit. Oke, tempatnya sempit, hanya ada 4-5 kursi nih. Jadi kalau aku boleh tahu atau bisa sharing sama teman-teman yang lain, bisa nggak ceritain perputaran orang di dalam ini gimana nih? Apakah ada yang rela antri-antri di depan, atau ada yang konsumen yang nggak ngerti bahwasanya ada yang datang dia tetap duduk di sini karena kan kursi terbatas nih. Nah, boleh ceritain dikit? Kalau mengenai kapasitas tempat ini bang, kembali bahwasanya tetap ada bahwasanya pepatah ngebilangkan bahwasanya konsumen itu raja bang. Tapi ingat, yang buat undang-undangnya kita, yang membuat konsepnya itu kita. Jadi kembali dengan kapasitas tempat yang kecil ini, kita nggak bosan-bosan bang melalui postingan Instagram, melalui cara penyampaian secara langsung. Tentu saja ada penikmat-penikmat baru yang dulu dia dengan tempat tongkrongan dengan konsep yang besar datang kemari kaget gitu. Tentu ada bang. Akan tetapi dengan pendekatan-pendekatan yang kita lakukan dengan arah bahwasanya bang kita selebar lebih ke silaturahmi. Jadi kita di sini silaturahmi. Jadi untuk menikmatin kopinya kita bisa secara bergantian. Jadi bang, alhamdulillah kita untuk konsep tempat sendiri itu 3 kali berubah bang. Awalnya kita tetap seperti konsep sekarang ini, silaturahmi, kita berbarengan, kita rame-rame di sini, nimbrung lah gitu. Lalu berubah konsep bang, kita buat konsep yang lebih private. Tentu ada pro dan kontra, ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro itu yang tipikal yang mau sendiri, yang mau dia curhat, gitu-gitulah. Jadi sejalannya waktu kita juga mementingkan dan juga lebih memperhatikan kenyamanan konsumen. Tetapi bang, ketika kita rubah kembali ke konsep yang awal dengan silaturahmi gini, konsep yang kedua yang kita tinggalkan kemarin yang sifatnya private itu tetap terjaga bang. Jadi flow antara penikmat itu bisa secara bergantian bang, berkala bang. Bahkan ada yang sudah selobar di sini mereka langsung pulang. Jadi tetap kita memberi pesan bahwasanya WF itu bukan kedai tongkrongan, jadi kedai silaturahmi yang bisa datang kapan saja. Mengenai rame atau tidaknya itu kembali ke penikmatnya masing-masing lah, kan bisa calling. Jadi gitu ya. Beberapa konsumen di sini sebenarnya di alam bawah sadar mereka itu udah terbentuk bahwasanya aturan di WF itu seperti ini gitu ya kan. Jadi yang lagi nongkrong di Slobar, yang lagi duduk di sini, ketika ada orang datang ya mereka secara sadar bahwasanya aku harus gantian nih harus gitu. Menunggu. Iya, maksudnya yang di sini harus gantian ya, gitu kan. Harus gantian. Jadi
itu sebenarnya peraturan yang nggak dibuat tapi ada terbentuk sendiri terbentuk gitu sendiri, ya, Bang, benar. terbentuk sendiri. Ini pertanyaan terakhir nih. Sebelum pertanyaan ini, biasa aku kalau lagi buat acara ngobrol-ngobrol gini sama teman-teman, aku pasti nanya, boleh promosi dengan alasan kenapa orang harus datang ke WF. Itu dulu. Nah, kalau mengenai promosi, Bang. Ya, kenapa orang harus datang ke sini? Jadi kenapa harus datang ke WF? Jadi buat teman-teman, sebenarnya Medan ini kalau aku bilang kembali ke cerita, Medan ini lengkap, aku bilang. Khusus untuk industri kopi sendiri sudah lengkap. Jadi sudah ada segmen-segmen yang tersendiri. Jadi untuk alasan harus datang kemari ya karena kita jual kopi hitam, kita jual silaturahmi. Jadi buat teman-teman yang mungkin di luar kesulitan untuk bisa bertanya, Bang ini beans dari mana untuk kopi hitam itu sendiri, Bang ini kok bisa kayak gini. Jadi bukannya kita menggurui, kita saling berbagi, udah ada tempatnya gitu. Jadi tidak hanya di WF sendiri, mungkin konsep-konsep slow bar ini juga ada di tempat lain di Medan itu sendiri. Jadi karena itulah, karena rasa ingin tahu penikmat yang ingin mengetahui tentang kopi hitam, tentang silaturahmi di sini, mungkin bisalah kemari. Ya, singkat padat jelas ya. Jadi teman-teman yang pengen merasakan suasana silaturahmi lebih nih sama baristanya, sama tempatnya, bisa nanya-nanya. Oh ya, ini kalau boleh tahu berapa kali berapa sih ruangan ini? Ruangan ini 1 meter nggak sampai setengah, Bang. Kalau kita dari lebarnya. Nggak, ini 1 meter. Ini kan kita 1 meter. Iya, 1 meter. Nggak sampai setengah. 1 meter nggak sampai Iya, setengah. nggak, 1 meter Iya, sekian 1 lah meter ya. sekian. Jadi memang kapasitasnya kalau kita duduk begini pas untuk 2 orang. Kalau ke sana? Kalau ke sana ini kurang lebih ada sekitar 6 meter sampai 7 meter. Jadi sampai ada dulu, Bang, bahwasanya WF itu dijuluki kedai siku jumpa siku. Lutut jumpa lutut ya, begitu. Tetapi silaturahmi alhamdulillah terjaga terus sampai saat ini. Tempatnya 1 meter ya. Ini aku kalau rentangin tangan gini udah mentok nih. Jadi teman-teman kalau mau buka usaha atau mau memulai bisnis kopi, nggak usah dulu lah mikirin tempat yang aneh-aneh. Tinggal kita mikirin konsep aja dulu apa yang mau kita bangun. Terus aku mau nanya juga, untuk closing statement, sekalian promosi nanti Instagramnya apa dan lain-lain. Torik bisa ngasih masukan buat teman-teman yang di luar sana yang mau memulai usaha mungkin. Ya, jadi kan kita buat video ini mudah-mudahan apa yang kita obrolin bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat sama orang lainnya. Bisa ngasih masukan buat teman-teman atau anak-anak muda di luar sana kalau mau memulai usaha, tips dari seorang Torik, ownernya WF Coffee apa nih? Mungkin closing statement ya, Bang. Kembali ke pertanyaan tadi, apa tips dari apa yang bisa dibagi WF untuk teman-teman atau penonton YouTube Biji Hitam? Jadi sebenarnya sederhana aja. WF memberi pesan bahwasanya tetap kembali ke pembahasan awal. WF punya prinsip bisnis itu murah, yang buat mahal itu gengsinya. Jadi gak usah berpikir jauh sekali dengan konsep seperti ini, dengan modal seperti ini. Yang penting apa yang kamu punya, eksekusi. Mengenai keberlanjutannya itu berjalan sesuai dengan waktunya. Jadi kita seperti dibilang Tan Malaka, terbentur. Jadi itu saja yang bisa dibilang WF. Khusus untuk saya atau Torik Lubis, mungkin bisa buat teman-teman yang penasaran WF itu di mana. WF Kopi terletak di Kelurahan Kampung Baru, nggak jauh lah dari Istana Maimun, mundur sedikit. Atau teman-teman dulu kalau orang Medan sendiri tahu itu dekat kebun binatang lama. Jadi kita terletak di salah satu gang di daerah bisnis tersibuk di Kampung Baru itu sendiri. Jadi buat kawan-kawan yang ingin datang bisa langsung datang kemari, tidak perlu reservasi, kita siap menanti kawan-kawan semua. Dan untuk Instagramnya kawan-kawan bisa nge-follow atau mantengin postingan kita di IG WF Coffee. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita tentang WF Coffee. Semoga apa yang aku sampaikan dan Torik sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa mampir di WF Coffee
Tapi kalau mau bawa mobil, taruh di simpang depan sana ya, nggak bisa masuk. ada tukang parkir. Nah, ada tukang parkir. Juga kalian kalau mau ngerasain ambience-nya di sini, menurutku sih luar biasa sih ya. Kita nggak bisa dapat atmosfer seperti ini di kedai-kedai kopi yang lain. Plus si Torik juga ramah, jadi kalian gak usah takut kalau mau tanya-tanya seputar kopi dan apa aja yang dijual. Oke, itu aja dari aku Dika, dari channel YouTube Biji Hitam. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share channel YouTube-nya Biji Hitam. Itu aja dari kami berdua. Assalamualaikum.